Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, saya sendiri Fiona Cornelia Putri, NPM 21220014, serta rekan saya Rizky Ngainul Yakin dengan nomor NPM 21220003, serta Randi Alhanif NPM 21220025. Di sini kami akan membahas tentang kondisi Jazirah Arabia dalam berbagai. Pembahasan pertama yaitu Jazirah Arabia. Jazirah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Arab secara etimologi berasal dari kata Arabia, berarti gurun pasir atau Sahara. Jazirah Arab terletak di antara dua benua Asia dan Afrika. Sebelah barat, daerah Arab dibatasi oleh Laut Merah. Sebelah timur dibatasi oleh Teluk Persia dan Laut Oman atau sungai-sungai Daljah atau Furat. Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Hindia dan sebelah utara Sahara, yaitu lautan pasir yang ada di antara negeri Syam dan Sungai Furat. Dari segi geografi sebenarnya Arab bukanlah sebuah kepulauan sebab dari 4 penjuru perbatasannya masih ada satu yang tidak berbatasan dengan laut. Meskipun dikelilingi oleh air pada 3 sisi dan dibatasi oleh padang pasir pada sisi keempat, Jazirah Arab termasuk salah satu daerah yang paling kering dan panas di muka bumi. Luas wilayah Jazirah Arab yaitu 1 juta mil persegi atau lebih tepatnya 1.745.000 km merupakan kediaman mayoritas bangsa Arab. Tetapi banyak juga orang-orang yang mendiami daerah-daerah sekitar Jazirah. Jazirah Arab sebagian besar wilayahnya merupakan daerah yang gersang dan tandus, kurang subur dan banyak gunung batu. Ada beberapa sungai yang mendiami dengan aliran yang tidak tetap dan lembah-lembah berair di musim hujan. Secara garis besar, wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan dengan Arab utara. Masyarakat dan Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab Utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Yang kedua yaitu kondisi Jazirah Arabia dari aspek religi. Bangsa Arab pernah didera kemunduran dalam aspek keagamaan. Praktik penyembahan berhala yang mereka lakukan sampai pada taraf yang tidak masuk akal dan tak tertandingi. Selain itu, juga telah terjadi penyimpangan moral dan sosial, serta kekacauan di bidang politik dan hukum. Sudah pasti semua itu menyebabkan kondisi mereka memprihatinkan dan lambat laun lembaran sejarah mereka tergulung oleh waktu. Mereka menyembah berhala, bahkan setiap kabilah memiliki berhala masing-masing. Selanjutnya, kabilah Khuza'ah Quraisy menyembah berhala Isaf dan Nailah. Ada juga berhala yang bernama Manat yang terletak di pinggiran pantai. Seluruh bangsa Arab memujanya, terutama kabilah Aus dan Karaj. Di Taskif terdapat berhala yang bernama Lata, dan di Zatuir terdapat berhala Uzza, berhala yang paling besar di kalangan kabilah Quraisy. Di samping berhala-berhala tersebut, ada juga berhala yang berbentuk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka biasanya membawa berhala tersebut kemanapun mereka pergi dan meletakkannya di tempat tinggal mereka ketika sedang tidak dalam perjalanan. Selanjutnya 3. Kondisi Jazirah Arabia dari aspek geografis. Posisi Jazirah Arabia berada di dekat persimpangan 3 benua. Sebelah barat dibatasi Laut Merah, sebelah timur dibatasi Teluk Persia, sebelah selatan Laut India, dan sebelah utara itu Suriah serta Mesopotamia. Secara garis besar, Jazirah Arabia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian pesisir. Daerah bagian tengah berupa gurun pasir yang sebagian besar penduduknya adalah suku Baduy yang mempunyai gaya hidup pedesaan, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan bagian pesisir penduduknya hidup menetap dengan mata pencarian bertani dan berniaga. Karena itu mereka sempat membina berbagai macam budaya bahkan kerajaan. Selanjutnya adanya 2 macam kondisi geografis yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya dualisme karakter penduduk, yakni antara kaum Baduy dan penduduk kota. Keadaan alam yang tidak ramah, bila musim panas suhu, matahari terasa membakar dan sebaliknya. Jika musim dingin, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Selain mempengaruhi watak, sikap, dan perangai yang tercermin dalam kebudayaannya juga dapat memperlihatkan cara atau gaya hidup yang kasar dan primitif dikarenakan situasi yang tidak kondusif
Maka secara historis mereka harus menjalani kehidupan yang keras, gigih, dan lebih mengutamakan kekuatan fisik. Menghadapi kenyataan ini merupakan dipaksa memiliki sifat keberanian untuk bertahan hidup.